Puji nama Tuhan. Shalom.
tubuh dan jiwa kita, agar kita selalu bersyukur dalam kehidupan kita saat ini. Sebab apapun, setiap musim dalam kehidupan kita ini, kita harus tetap bersyukur. Sebab musim yang sangat dahsyat dan baru adalah musim yang datang daripada tangan Tuhan saja. Sungguh kami bersyukur. Haleluya.
menaikkan pujian penyembahan. Kami yakin telah menjadi persembahan yang harum menyenangkan hati Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami siap duduk manis di bawah salib Tuhan. Seperti Maria, kami akan mengambil bagian yang tidak akan pernah diambil dari kami. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Setiap hati kami adalah tanah yang subur untuk firman Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan. Salam hormat dari yang terkasih Bapak Gembala. Beliau sedang menjalankan tugas VVIP sebagai Bapak bersama dengan anak-anak terkasih kami di Malang. Dan beliau mohon maaf tidak bisa bergabung dengan kami, tapi beliau bergabung di dalam ibadah online bersama-sama dengan kita. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama belajar tentang tuntunan firman Tuhan dari Bapak Gembala Senior Pak Agung tentang hati Bapa. Kalau kita buka sosial media, kita banyak sekali dengar tentang figur Bapa yang sudah rusak. Di sana sini kita dengar Bapak melakukan hal A, hal B yang tentunya kalau saya sharingkan di sini sangat tidak layak. Kita tidak akan membahas figur Bapa seperti itu. Tapi kita akan belajar mengenal lebih dalam tentang Bapa kita di surga. Kalau Bapak dan Ibu Saudara tahu, misalkan buat kami yang sudah menikah, atau mungkin buat Bang Eben yang masih pacaran ya, pengenalan kita akan pasangan kita, pengenalan kita akan pacar kita, itu kira-kira bergantung pada apa, Bapak Ibu Saudara? Seberapa lama, seberapa dalam, seberapa intens kita berkomunikasi, meskipun bersama-sama di dalam satu rumah sekian belas tahun, sekian puluh tahun, tapi kalau tidak pernah berkomunikasi, tentunya apa? Kita nggak akan pernah saling kenal. Seperti itu juga dengan Bapa kita. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus memperkenalkan Allah Bapa kita di surga itu sebagai Bapa. Jadi kita akan belajar tentang figur Bapa bukan dari pribadi yang lain. Kita akan belajar dari pengenalan Tuhan Yesus akan Bapa kita di surga. Kita akan baca dari 2 Petrus 1 ayat yang kedua. 2 Petrus 1 ayat yang kedua. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Saya baca sekali lagi buat kita semua. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu. Kamunya kita ganti dengan nama kita. Saya sebutkan Wati, Ibu Vita sebutkan Rosvita seperti itu. Kita ulangi lagi, kamu kita ganti dengan nama kita. 1, kita diganti dengan nama. 1, 2, 3. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Wati oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan. Jelas Bapak Ibu Saudara ya. Jadi seberapa dalam kita mengalami damai, sejahtera, dan kasih karunia, firman Tuhan ini bilang ternyata bergantung pada seberapa dalam pengenalan kita akan Allah dan akan Tuhan Yesus. Jadi bukan bergantung posisi, tingkat pendidikan, pasangan hidup kita pekerjaannya apa, kita punya emas berapa kilo di rumah, rekening kita isinya berapa, karena nggak bergantung pada itu. Tapi di sini jelas, damai sejahtera akan melimpahi kita, kasih karunia akan melimpahi kita, itu bergantung pada apa? Pengenalan akan Allah. Sesimpel itu, tapi sesulit itu. Karena lawan kita siapa? Lawan kita iblis. Iblis seringkali menyelubungi mata kita sehingga menganggap bahwa damai sejahtera kita itu bergantung dari apa? Sekarang nih, lagi kabut asap. Bergantung dari apa? Kabut asap. Ya kan? Atau mungkin yang lagi nyedot bergantung dari apa? Berapa dapatnya emasnya? Seperti itu ya. Atau mungkin kalau Pak Polisi aman atau enggak, kondusif atau enggak sekitar kita, seperti itu. Iblis seringkali memutar balikan fakta, membuat pengertian kita salah. Tapi
Tapi kita tahu sekarang bahwa sumber kasih karunia dan damai sejahtera kita ternyata adalah pengenalan kita akan Allah. Jadi kita akan belajar lebih dalam tentang bagaimana dan sifat-sifat apa yang ada pada Bapa kita. Selanjutnya, nah di sini udah jelaskan Bapak Ibu Saudara ya bahwa damai sejahtera dan kasih karunia tergantung dari pengenalan kita akan Allah. Kita akan belajar tentang siapa Bapa kita. Siapa? Bapak kita itu siapa? Bapak Ibu dengar nggak? Kaisang jadi ketua parpol. Kita nggak akan bahas parpolnya, kita nggak akan bahas bagaimana Kaisang menjadi ketua parpol, tapi kita akan bahas backingannya Kaisang. Kita akan bahas kenapa bisa seorang Kaisang belum pernah terjun di dunia politik, tapi bisa menjadi seorang ketua parpol. Kaisang itu anaknya siapa Bapak Ibu Saudara? Anaknya Pak Jokowi. Nah, kira-kira parpol itu memilih Kaisang, kira-kira karena sosoknya Kaisang nggak? Kalau misalkan Bang Oden gitu ya, tiba-tiba aku jadi ketua parpol, kira-kira jadi atau enggak? Nggak jadi, ya kan? Kira-kira nggak seperti itu nggak jadi. Nah kalau Kaisang kira-kira jadi karena apa? Bapaknya, betul. Karena siapa yang ada di belakangnya Kaisang? Orang mengenal Kaisang dari bapaknya, dan bapaknya dilihat siapa-siapa yang ada di belakangnya. Bagaimana reputasinya, apa yang dia punya, power apa yang ada padanya, seperti itu. Dan kita mau belajar kalau Kaisang aja bisa punya hak istimewa sebegitu besarnya. Lah, masa kita nggak mau tahu privilege kita, hak istimewa kita apa? Kita anak Bapa di surga kok, ya kan? Jangan sampai lalu kemudian kita menghadapi permasalahan, menghadapi kesusahan ini itu, kita nggak tahu jalan keluarnya apa. Padahal kita punya backingan yang super duper amat sangat istimewa sekali. Jadi kita akan belajar menempatkan posisi kita dan menempatkan Bapa kita di posisinya. Jangan sampai posisi Bapa diputar balikan oleh iblis, diambil oleh hal-hal yang lain. Jadi mari kita sadar siapa kita di hadapan Bapa dan bagaimana posisi Bapa terhadap kita. Dan kalau misalkan begini Bapak Ibu Saudara, Niel, anak saya ya, misalkan dia tidur, misalkan dia ngantuk, dia tidur, kira-kira ingin tidur, maaf, Niel kira-kira perlu minta izin saya nggak untuk masuk ke kamar saya buat tidur? Nggak perlu, dia boleh masuk ke ruangan manapun di rumah kami, boleh masuk tanpa izin, dia boleh ambil makanan di ruang manapun, di kulkas boleh, tidak usah izin. Itu yang disebut dengan hak istimewa. Nah kita akan melihat seberapa yang bisa kita ambil, seberapa yang bisa kita punya hak istimewa kita di hadapan Tuhan. Kita baca dari Roma 8 ayatnya ke-15. Kita akan baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Amin. Dahsyat banget ya dia. Ternyata sudah dijelaskan. Jadi kalau sampai lalu kemudian kita masih nggak paham bahwa kita punya posisi setinggi ini di hadapan Bapa, kita perlu bertanya-tanya, berarti selama ini kita tuh ibadah minggu kita nggak kenal siapa yang kita sembah, kepada siapa kita berdoa, makanya kita nggak terlalu paham. Dan di sini disebutkan bahwa kita tidak lagi menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut, tetapi kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Takut itu Bapak, Ibu, saya kalau belajar dari Wahyu, dosa di Wahyu itu yang disebutkan pertama itu apa? Tidak percaya. Yang kedua, takut. Jadi kalau kita takut, itu berdosa Bapak Ibu. Ya, jadi jangan dianggap biasa semua orang juga takut. Jangan ya. Jadi kita tidak lagi melakukan hal-hal yang bukan karakter Bapa. Karena kita akan belajar menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Roh perbudakan itu apa? Kira-kira roh perbudakan itu apa? Masih ingat nggak? Old Covenant, New Covenant, ingat nggak? Ya, kalau kita semua di sini kita berada di mana? Old Covenant apa New apa
Suam-suam kuku agak dingin, suam-suam kuku agak panas, yang mana? New Covenant, betul. New Covenant itu kita sudah belajar bukan dibatasi dari Matius, bukan. New Covenant dimulai, dimateraikan ketika darah Tuhan Yesus tercurah di kayu salib. Itu adalah batasnya dari Old Covenant ke New Covenant. Jadi dari sejak darah Tuhan Yesus tercurah di kayu salib. Di zaman perjanjian lama, di Old Covenant, perjanjian lama bukan dari Kejadian sampai Maleakhi, ya bukan. Tapi di Old Covenant kita tahu bahwa imam-imam besar saja yang bisa ketemu dengan si Maha Kudus, Allah Bapa, Yahweh sebutannya saat itu. Hanya imam besar saja. Itu pun imam besar, Bapak Ibu Saudara, harus menguduskan dirinya selama 1 tahun. Lalu kemudian setelah itu apa yang harus dilakukan? Menaikkan persembahan. Yang dipotong apa, Bapak Ibu Saudara? Binatang. Yang dicurahkan untuk menguduskan selama 1 tahun ke depan itu apa? Darah binatang. Dan itu harus dilakukan rutin setiap tahun. Kadaluarsanya adalah terhitung 1 tahun sejak persembahan itu dilakukan. Jadi tahun depan dengan tenggat 1 tahun expired harus diperbaharui lagi. Dan yang bisa melakukannya hanya imam besar. Ruang Maha Kudus tidak boleh dimasuki siapapun selain imam besar, dan imam besar itu pun bukan berdasarkan pemungutan suara pilkada kayak kita, bukan. Tapi itu adalah pilihan Tuhan. Itu otoritasnya Tuhan. Itu tidak boleh diganggu-gugat. Lalu kemudian kira-kira kalau ini dilakukan setiap tahun, bangsa Israel di masa itu mereka sadar akan apa? Sadar akan dosa. Mau tenggatnya habis 1 tahun, mereka udah takut. Jangankan bangsanya ya, imam besarnya pun takut. Imam besarnya gini, aduh aku tahun kemarin ini udah benar-benar menguduskan diriku atau belum? Karena kalau dia tidak layak, begitu masuk ke ruang Maha Kudus, gosok Bapak Ibu Saudara, gak bisa keluar dengan jalan kaki. Tapi puji Tuhan, kita mengucap syukur bahwa Allah kita begitu mengasihi kita. Dia setia dan adil. Penghukuman harus dihukum, kesalahan harus dihukum, kematian kekal adalah hukumannya. Tapi Allah mengasihi kita sehingga Allah menyediakan apa? Menyediakan domba ganti kita, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Dan itu dimeteraikan dengan darahnya tercurah di kayu salib. Sejak saat itu perjanjian Allah dengan manusia gugur. Yang ada adalah perjanjian Allah dengan Yesus. Dan sejak saat itu Bapak Ibu Saudara tidak perlu lagi ada pemotongan atau darah korban tercurah setiap tahun lagi. Cukup sekali untuk selama-lamanya. Dan itu yang balik lagi ke ayat tadi, Roma tadi. Ya, ini yang dijelaskan di Roma bahwa kita tidak lagi menerima roh perbudakan. Dan kita jangan menjadi takut, tetapi kita menerima roh yang menjadikan kita anak Allah. Bukan karena Allah melihat kita, bukan. Bukan karena Allah melihat kita kudus, kita nggak akan pernah bisa kudus. Tapi kita sudah dikuduskan oleh darah Tuhan Yesus. Kalau di masa Old Covenant Bapak Ibu Saudara, darah binatang itu tidak menghapus. Nanti akan ada ayatnya, kita akan sama-sama belajar. Di hadapan saya banyak STH ya. Jadi saya nggak bisa ngawur ya. Selalu kita kembali ke firman Tuhan. Kata Bang Evan, ayat menjelaskan tentang ayat. Jadi nggak usah cari dari sana sini. Cukup dari Kejadian sampai Wahyu, penjelasannya lengkap Bapak Ibu Saudara. Jadi di sini akan dijelaskan kembali ayat tadi. Nah, kenapa kok tidak diperlukan lagi pemotongan binatang, pencurahan darah? Karena kalau darah binatang itu hanya mengcover, hanya menutupi. Begitu itu masa berlakunya habis, dosanya kelihatan lagi. Tapi kalau darah Tuhan Yesus cukup sekali menghapus untuk selama-lamanya darah siapa, dosa siapa, semua orang. Jadi perlu kita tahu Bapak Ibu Saudara, buat setiap kita yang percaya kepada korban Tuhan Yesus di kayu salib, tidak perlu ragu. Tuhan, dosaku kemarin, nah dosaku tadi pagi, dosaku minggu lalu, nggak usah ragu Bapak Ibu Saudara. Bahkan hal-hal yang kita lakukan di waktu yang akan datang, kita nggak pernah tahu, sudah ditebus, lunas, dibayar sekali dan untuk selama-lamanya. Itulah yang disebut dengan roh
Allah dan itu memerdekakan, maka kita layak memanggil Bapa kita itu sebagai Bapa. Bapa nggak melihat kita sekali lagi, karena Bapa melihat Tuhan Yesus yang ada di dalam kita. Ya, selanjutnya, nah, hati Bapa ini seperti apa? Kita dari tadi ngomong Bapa, berdoa itu Bapa, apa-apa Bapa tolong gitu ya. Tapi hati Bapa itu seperti apa? Kita akan sama-sama belajar Bapak Ibu Saudara. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa figur Bapa itu udah rusak. Banyak bapak di muka bumi ini ya, yang kelakuannya itu ya begitulah gitu ya. Dan kita nggak akan belajar tentang bapak-bapak itu. Kita akan belajar tentang satu pribadi yang diperkenalkan oleh Yesus kepada kita, yaitu Bapa kita yang di surga, Allah Bapa kita. Dan di sini tadi saya menyampaikan bahwa kita tidak perlu belajar tentang Bapa kita dari yang lain. Kita belajar dari Tuhan Yesus, dari pengenalan Yesus akan Bapa. Kita baca sama-sama dari Yohanes 14 ayat 9b, 1, 2, 3. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Jelas kan Bapak Ibu Saudara ya? Jadi kalau melihat Yesus itu melihat Bapa. Kalau melihat Yesus itu melihat Bapa. Jadi kalau kita mau belajar bagaimana sifat Bapa, apa-apa yang dimiliki Bapa, kita hanya perlu belajar dari Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menyimpulkan, menyederhanakan bahwa cukup lihat aku, kata Yesus, maka kalian sudah melihat Bapa. Sesederhana itu. Cuma seringkali kan kita mengetahui bahwa Bapa itu apa ya, jago perang, ya, keras, tegas, pengambil keputusan, cari duit, gitu ya, mencukupi kebutuhan kita. Tapi kali ini kita akan belajar bahwa Bapa kita itu punya sisi yang feminin. Kita tidak sedang menyebutkan jenis kelamin Bapa kita, karena Bapa kita adalah pribadi yang kudus. Tapi dia menyebutkan, ingat ya Bapak Ibu Saudara, bahwa Allah menciptakan kita itu serupa dan segambar dengan Dia. Jenis kelamin manusia yang diciptakan Tuhan ada berapa? 2, pria dan wanita, segambar. Berarti Bapa memiliki sifat-sifat pria dan memiliki sifat-sifat wanita. Pria perkasa, gagah, pemenang, jago perang, pintar cari uang, seperti itu ya. Tapi kalau misalkan ibu, apa Bapak Ibu Saudara? Memberi makan, kasih, merawat, melayani, melindungi, memeluk, seperti itu. Dan kita akan belajar tentang pribadi Bapak kita yang dahsyat dan luar biasa. Berikutnya, Grace. Nah, kayak gini. Kita akan belajar bahwa Bapak kita itu penuh kasih, lembut, peduli, merawat, menolong, memelihara, ingin kita segambar dan serupa dengan Dia. Kalau misalkan Bapak Ibu Saudara melayani ya, Ibu Vita ini udah kelasnya udah tinggi ya, pelayanan udah pernah saya jadwal di awal-awal dulu ya, setiap minggu tanpa henti sampai ada ganti. Saya udah ngomong, jangan pernah ngomong sama saya nggak bisa, hanya saya yang bisa memutuskan kapan kamu nggak bisa. Saya seperti itu. Dan Bu Vita dengan setia memberikan waktunya. Dan di sini Bapak Ibu Saudara, saya sedang akan menjelaskan tentang segambar dan serupa dengan Dia. Bapak kita di surga itu kudus atau enggak? Kudus. Jadi kalau misalkan kita segambar dan serupa dengan Dia, kita harus jadi yang sempurna nggak? Enggak. Tapi Bapak melihat kita nggak? Melihat Bapak Joy, Mama Joy, lihat nggak? Enggak. Yang dilihat Tuhan Yesus yang ada di Bapak Joy dan Mama Joy yang sempurna. Itu yang harus kita tahu Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan mau terintimidasi oleh iblis. Bapak kita itu sifatnya adalah kasih, lembut, peduli, merawat, menolong, melindungi, memeluk. Dia ada di dalam setiap musim kehidupan kita. Dan satu hal, ini yang suka bikin kita tuh susah gitu ya, segambar dan serupa dengan Dia. Misalkan Tuhan Yesus suka berdoa, ya kan? Seringkali kita ada di fase dimana kita tiba-tiba nggak kepingin berdoa. Itu gambaran Bapak kita nggak? Bukan. Tapi pernah nggak ngalamin males berdoa, males pelayanan, males ibadah, berangkat juga? Pernah nggak? Pernah nggak? Ya kan? Jenuh, lihat baju,
kayaknya minggu ini gak cocok aku ibadah, bajunya gak ada yang baru gitu, ya kan? Atau mungkin, aduh pekerjaan riwah dari Senin, Selasa, Jumat sampai kayaknya minggu tuh waktu istirahat. Sebaiknya nggak usah ke gereja. Minggu tuh waktu istirahat. Kata Tuhan hari ke-7 tuh istirahat, rest, gitu ya. Sebaiknya kita nggak ke gereja. Tapi lalu kemudian berangkat juga, iya kan? Berangkat juga gitu. Masuk sini gitu mukanya cebetut. Giliran nyembah Tuhan sukacita, pulang beban hilang. Pernah nggak Bapak Ibu Saudara? Itu pekerjaan roh, bukan usaha kita. Ini karena pekerjaan Bapak kita ingin kita segambar dan serupa dengan Dia. Jadi roh yang besar yang di dalam diri kita itu yang terus mengobarkan api semangat supaya kita semakin segambar dan serupa dengan Dia. Dan itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, bagian kita tuh sederhana, rest, itu aja di dalam Tuhan. Selanjutnya, kita akan belajar tentang sebuah peristiwa di Perjanjian Lama. Tulisannya kecil banget ya. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia itu siapa? Musa, dan tidak ada Allah asing menyertai Musa. Ini dahsyat banget Bapak Ibu Saudara. Ini adalah penjelasan tentang karakter Bapak kita. Coba videonya diputar, coba, bisa? Diputar. Nah, ini adalah burung Raja Wali Bapak Ibu Saudara. Itu ada 2 burung Raja Wali. Satunya yang agak besar itu induknya. Induknya sedang menggoyang bangkitkan anaknya, sarangnya, supaya apa? Anaknya itu keluar dari sarang. Kira-kira ini dilakukan induknya dengan maksud jahat nggak? Ya jatuh kamu, ya jatuh. Kira-kira seperti itu nggak? Enggak. Induknya kepingin si anak Raja Wali serupa dan segambar dengan dia. Itu didorong, digoyang bangkitkan supaya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya keluar, belajar terbang. Karena Raja Wali itu Bapak Ibu Saudara dikenal kuat itu dari sayapnya. Jadi kalau ada badai, dia nggak akan seperti burung-burung lain yang cari apa? Perteduhan di pohon pisang gitu ya, di pohon apa ya? Tomat, cabai, enggak. Dia akan terbang tinggi mengatasi badai. Nah, si induk Raja Wali itu menggoyang bangkitkan sarang bukan dengan tujuan mencelakakan si anak Raja Wali, bukan. Supaya anak Raja Wali belajar terbang. Kembali ke ayat tadi. Dan kebayang nggak Bapak Ibu Saudara? Ketika anak Raja Wali itu belajar terbang, lalu kemudian belum bisa terbang dan jatuh, apa yang dilakukan oleh induk Raja Wali? Dia melayang-layang di atas anaknya. Kira-kira apa yang melayang-layang di atas anaknya? Mengawasi, betul, siap-siap mengawasi. Ngeliatin gitu, duduk, anakku. Nah, ini Bapak kita Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau kita semakin serupa dan segambar dengan Dia. Tapi dunia seringkali mengacaukan proses itu, menjadikan kita salah fokus. Dan lalu kemudian yang dilakukan oleh Bapak nggak meninggalkan kita. Dia melayang-layang di atas kita. Pernah tahu? Mata Tuhan senantiasa tertuju kepada orang yang diperkenannya. Mata Tuhan itu tertuju sama kita. Saat kita sedang melayang-layang Bapak Ibu Saudara mau jatuh, disebutkan bahwa apa? Si induk Raja Wali mengembangkan sayapnya dan lalu kemudian menampung seekor. Menampung seekor itu seperti ini. Jadi terbang, jatuh ya anaknya, menampung seekor, ditaruh di atas sayapnya. Sweet banget gak sih Bapak kita itu? Dahsyat banget. Sweet banget, kasihnya luar biasa. Dan ini menjelaskan Bapak Ibu Saudara bahwa Bapa ada di setiap musim kehidupan kita. Bagaimanapun kondisinya, Dia melayang-layang di atas kita. Matanya tertuju kepada kita, memperhatikan kita. Kalau misalkan kita jatuh Bapak Ibu Saudara, Dia siap untuk menangkap kita, mendukung kita, menampung dan meletakkan kita di atas kepak sayapnya. Dan disebutkan Tuhan sendiri menuntun dia itu Musa. Dan itu juga berlaku buat kita. Dan tidak ada Allah asing menyertai kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak dan Ibu dan saya berada di dalam lembah kekelaman, ingat ayat ini. Tuhan mendukung kita,
menampung kita, meletakkan kita di sayapnya, dan membuat kita apa? Terbang tinggi mengatasi badai. Gak mungkin kita dijatuhkan. Dan kita perlu tahu bahwa mungkin kita mengalami masa-masa yang tidak menyenangkan, yang berat. Percaya, Tuhan selalu hadir dan selalu ada, dan mata Tuhan selalu tertuju kepada kita. Dan satu peristiwa Bapak Ibu Saudara, saya sharing sedikit. Pada waktu abang sakit, dia sempat mengalami penurunan kesadaran. Saya dan Bapak berada di sebuah rumah sakit yang tidak memungkinkan untuk saya menghubungi siapapun. Gak ada sinyal di rumah sakit itu. Dan kami bahkan tidak bisa ibadah online. Gak ada sinyal di rumah sakit itu. Kami gak bisa menghubungi siapapun. Dan di situ kami belajar bahwa pertolongan Tuhan dahsyat dan luar biasa. Pertolongan Tuhan datangnya dari mana? Dari Dia sendiri. Mari bergantung sama Tuhan. Kalau kita bergantung sama Tuhan, pertolongan Tuhan pasti dan cepat dan pasti akan datang dan sempurna pertolongannya Bapak Ibu Saudara. Jadi, kalau kita sudah berada di sayap Raja Wali, kira-kira yang perlu kita lakukan apa? Terbang nggak? Rest. Ya nggak? Setuju nggak Bapak Ibu Saudara? Kita sudah di atas Raja Wali, ya kan? Kita di atas pelukan Tuhan kita sudah mendapatkan pertolongan. Bagian kita apa? Rest, istirahat, percaya. Restnya jemaat BFA apa? Nyembah Tuhan. Restnya jemaat BFA apa? Ibadah. Biarkan Tuhan yang mengangkat kita waktu kita melayang-layang mau jatuh. Jadi jangan ketika sudah di atas sayap Raja Wali, kitanya apa? Goyang-goyang. Bahasa Jawanya itu umek. Nanti tambah jatuh Bapak Ibu Saudara. Ketika kita sudah tahu bahwa Tuhan yang mendukung kita, yang menopang kita, rest. Bagian kita hanya apa? Terus melekat pada Tuhan. Jadi kita tahu sekarang bahwa Allah kita dahsyat dan luar biasa. Dia hadir di dalam setiap peristiwa kehidupan kita. Kita mau belajar dari Daud. Ada banyak sekali hal yang saya belajar dari Daud waktu saya mempersiapkan firman Tuhan ini. Kita mau baca sama-sama, ini bentuk iman Daud. Bagaimana Daud mengenal Bapaknya saat itu. Pengenalan Daud akan Yahweh itu dalam sekali Bapak Ibu Saudara. Padahal masa itu belum masa kasih karunia, tapi Tuhan membukakan banyak hal dan Daud melembutkan hatinya. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Berikutnya, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Pengenalan Daud dalam banget ya. Dia tahu Bapaknya apa yang bisa dilakukan oleh Bapaknya, menyembuhkan penyakitnya, menyelamatkan kita dari lubang kubur. Dan pengenalan ini Bapak Ibu Saudara hanya bisa didapat ketika kita apa? Kita bergaul erat dengan Tuhan. Kalau kita nggak bergaul erat dengan Tuhan, kita nggak akan pernah bisa ngomong apa yang Daud sampaikan seperti itu. Mari Tuhan, mari saudara-saudara kita mengenal lebih dalam seperti apa Bapa kita, bagaimana Bapa kita. Dengan begitu damai, sejahtera, dan apa tadi? Kasih karunia limpah di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita mengenal Bapa kita. Berikutnya dari Matius 23. Matius 23. Ini juga tentang penjelasan tentang Bapa kita. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Bapak Ibu Saudara tahu ini peristiwa saat apa? Saat Tuhan Yesus menginjili Yerusalem, tetapi mereka semua menolak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memiliki roh yang lembut. Dia nggak akan apa? Nggak akan mukulin, nggak akan maksa, nggak akan narik. Kamu tahu nggak? Aku Mesias. Tidak seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ketika dia ditolak, di ayat setelahnya menjelaskan apa? Setelah itu Yerusalem menjadi kota yang sepi. Tidak ada lagi di sana apa? Kesuksesan nggak ada, kebahagiaan nggak ada. Di sana hanya ada apa? Perang terus seperti itu. Karena apa? Kasih karunia sudah tinggal dari Yerusalem. Dan di sini Bapak Ibu Saudara yang ngomong nih
Yesus loh ya. Yang ngomong ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengumpamakan dirinya sama seperti apa? Induk ayam. Induk ayam. Saya beberapa hari tuh, saya ngumpulin ini tuh, waktu Bapak sampaikan saya diberi tugas, saya sampai cari gambarnya gitu ya. Dan saya dapat gambarnya Bapak Ibu Saudara. Coba diputar. Ini induk ayam Bapak Ibu Saudara. Kelihatan nggak anak-anaknya di bawah sayapnya? Kelihatan nggak? Ini lagi hujan, lagi petir. Ada satu cerita Bapak Ibu Saudara, kisah nyata ya, nggak, bukan di Indonesia, di luar negeri. Jadi peternakan ayam terbesar itu kebakaran. Begitu selesai dipadamkan, anak kecil ini, karena anak kecil ini anaknya bos peternakan ayam, dia masuklah ke peternakan ayam itu dan dia ngedapetin anak ayam, pik 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 pik, pik gitu ya. Anak ayam itu keluar. Dia pikir gini, loh, kok ada anak ayam hidup? Dan lalu kemudian sebentar kemudian disusul sama anak ayam yang lain, Bapak Ibu Saudara. Ternyata apa? Anak-anak ayam ini hidup karena apa? Karena dia sembunyi di sayap induknya yang mati terbakar. Dan Yesus menjelaskan tentang dia pribadi seperti apa dengan induk ayam. Kebayang nggak Bapak Ibu Saudara? Anak ayam tadi hidup karena induknya mati. Saya ngomong seperti ini kira-kira relate nggak dengan kehidupan kita? Kita hidup karena siapa? Yesus mati, betul. Jadi karena Yesus melindungi kita dari penghukuman dosa. Penghukuman dosa itu nggak bisa dilobi Bapak Ibu Saudara. Dari 10 asal terpenuhi 9,9% bisa diampuni, enggak. Allah kita tuh kudus 100%, nggak bisa dilobi, harus utuh 100%. Dan tidak ada satupun yang bisa melakukan itu selain apa? Selain darah Tuhan Yesus. Jadi kalau Yesus mengumpamakan dirinya seperti induk ayam, inilah hikmat yang kita punya. Induk ayam tadi mati karena melindungi anaknya. Yesus mati mencurahkan darahnya supaya apa? Supaya kita hidup dan kita diberkati dan kita mengalami damai sejahtera, kita mengalami kelimpahan. Jadi kalau kita sudah di bawah kepak sayap Tuhan Yesus, bagian kita apa? Rest lagi-lagi, ya enggak? Jatah kita masih mau, ini panas ini di bawah kepak sayap, panas ini, aku mau keluar gitu, ya enggak? Ya, mau keluar gitu ya. Kalau waktu itu peristiwanya sedang di luar Goshennya Tuhan, ada malapetaka, keluar dari perlindungan Tuhan, sama seperti Yerusalem tadi. Tetapi kamu tidak mau. Jangan kita menjadi seperti Yerusalem tadi. Kita adalah anak-anak Tuhan dan mari kita jadi anak-anak yang selalu berlindung di bawah kepak sayapnya Tuhan dan belajar untuk menjadi segambar dan serupa dengan Dia. Jadi Bapa kita adalah Bapa yang penuh kasih, Bapa yang mengampuni, Bapa yang memeluk, Bapa yang melindungi, Bapa yang ingin kita segambar dan serupa dengan dengan Dia, Bapa yang selalu ada di setiap musim kehidupan kita. Kita harus tahu bahwa bahkan saat kita terjatuh, Bapak Ibu Saudara, jangan fokus sama kegagalan kita. Jangan mau diintimidasi oleh iblis. Bapak kita enggak lagi melihat kita sebagai pribadi yang jatuh tadi. Karena apa? Karena Bapak kita hanya fokus melihat Tuhan Yesus yang sudah menghapus dosa kita. Yang kedua, Bapak kita itu sifatnya seperti apa sih? Bagaimana Bapak kita? Berikutnya, yang kedua. Nah, Bapa yang turut merasakan apa yang kita rasakan. Pernah nggak ketika di dalam beban pergumulan berat, aku sendirian Tuhan, pernah nggak? Lagi ngomong sama Tuhan, bisa-bisanya ngomong, aku lagi sendirian Tuhan. Ya nggak? Lah yang diajakin ngomong ini siapa? Ya kan? Sering nggak? Begitu ngomong, lah aku nih ngomong sama siapa? Kita nggak pernah sendiri Bapak Ibu Saudara, kita nggak pernah sendiri. Bang Evan tuh di sini tidur sendiri, nggak sendiri, ya kan? Malaikat-malaikat tuh banyak banget ya, malaikat-malaikat banyak banget. Tuhan Yesus matanya tertuju sama Evan, ya, Bang Evannya tidur, malaikatnya patroli, Tuhan Yesus melayang-layang, nyamuk apa itu, yang nggak punya GPS apa namanya, protot ya, itu semua dihalau, ya kan? Mata Tuhan tertuju sama Bang Evan loh. Jadi Bang Evan tuh tidur sendiri nggak sih? Nggak sendiri, nggak pernah sendiri di sini. Dan itu terbukti seperti itu ya. Kita mau belajar dari perjanjian lama.
Loh, belajar tentang Bapa kok dari perjanjian lama ya Bu? Katanya tadi belajar dari Tuhan Yesus. Katanya Tuhan Yesus tadi New Covenant dari darah Tuhan Yesus tercurah di kayu salib. Jadi Bapak Ibu Saudara, dari Kejadian sampai Wahyu, kalau kita baca firman Tuhan, belum ketemu Tuhan Yesus di situ, belajar lagi. Kalau belum ketemu, tanya sama Bang Evan. Kalau belum ketemu, tanya sama Bang Eben. Kalau belum ketemu, nanya sama Kak Maya. Tanya sampai ketemu, ini Tuhan Yesusnya di mana? Dari Kejadian sampai Wahyu, semuanya topiknya hanya Tuhan Yesus. Tapi di Old Covenant Bapak Ibu Saudara, terlalu banyak bayang-bayang yang menutupi. Tuhan Yesus disembunyikan dalam bayang-bayang, simbol-simbol, kejadian, peristiwa. Jadi kalau kita mau belajar lebih dalam, kita akan tahu bahwa di dalam setiap ayat-ayat firman Tuhan, itu semuanya tentang Tuhan Yesus. Kita akan belajar dari sebuah peristiwa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dari Bilangan 20, kita baca sama-sama supaya kita sama-sama belajar bagaimana Tuhan itu turut merasakan apa yang kita rasakan. Kita baca 1, 2, 3. Ayat selanjutnya. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada. Ini bangsa Israel Bapak Ibu Saudara, bangsa pilihan Allah. Bangsa Israel, ini bangsa Israel lagi bersungut-sungut karena nggak ada air. Latar belakang peristiwa dari dari Bilangan 20 ini Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel itu sudah keluar dari Mesir, sudah mau sampai di tanah Kanaan. Ini adalah tahun ke-40. Jadi ini peristiwa di tahun ke-40. Kebayang Bapak Ibu Saudara, berarti selama 40 tahun bangsa Israel sudah berjalan bersama dengan Yahweh. Dan di tahun ke-40 mereka mengalami peristiwa ini dan mereka bersungut-sungut. Masih ingat nggak firman tuntunan kita tentang Musa dan ular tembaga? Masih ingat Bapak Ibu Saudara? Nah, di situ dijelaskan di dalam perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan, bangsa Israel itu dipenuhi kebutuhan pokoknya sama Allah. Kebutuhan pokok itu apa sih? Sandang, pangan, papan. Iya nggak? Masih sama nggak? Masih sama. Ternyata di zaman itu Bapak Ibu Saudara, kebutuhan pokok manusia itu sandang, pangan, papan. Pangan lewat apa? Mana? Saya nggak ngerti waktu itu gimana Tuhan ngaturnya, sif-sifan malaikat yang ngadon gitu ya. Ngadon, bikin roti gitu ya. Ovennya tuh saya nggak tahu segede apa ya. Ibu Nita yang harus kayaknya dikasih penjelasan. Gimana nih Ibu Nita yang ngasih makan bangsa Israel, ngadon, manggang, terus mungkin malam hari bangsa Israel tidur, ini malaikat sibuk ya, supaya besok pagi tuh pas gitu ya. Terus burung apa Bapak Ibu Saudara? Burung apa? Burung apa Van? Burung puyuh. Nah ternyata zaman sekarang Bapak Ibu Saudara, burung puyuh tuh katanya kolesterolnya tinggi. Loh zaman itu firman Tuhan lo bilang bangsa Israel tuh gak ada yang sakit. Kebayang gak? Lo tiap hari lo makannya mana burung puyuh, mana burung puyuh, mana burung puyuh. Gak pernah ganti dengan patin, ikan mas, gak pernah ganti. Mana burung puyuh? Disebutkan firman Tuhan, mereka tidak pernah menjadi sakit loh. Ajaib gak organ-organ tubuh bangsa Israel waktu itu Tuhan pelihara. Lalu kemudian sandal, pakaian. Firman Tuhan itu nyebutin Bapak Ibu Saudara, di dalam perjalanan kasutnya gak pernah robek. Ya kan? Waktu itu saya diskusi sama Bapak, loh yang kalau kecil terus jadi gede, lo kok gak robek? Loh kan dari kulit itu kan memuai, menyesuaikan. Oh iya, betul Bapak Ibu Saudara. Bajunya disebutkan gak robek Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Memuai, ikut dengan ukuran badan. Jadi kalau misalkan 40 tahun, 8 tahun, ke 48 tahun Bapak Ibu Saudara, bajunya gak robek. Baju zaman sekarang, dasar-dasar ibu-ibu, keteknya banyak bolong gak? Banyak lah, ya kan? Padahal baru beli 3 bulan yang lalu, ya kan? 2 bulan yang lalu.
Ini bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara, jalan di panas terik matahari, kena hujan, gak bolong, gak robek. Ajaib gak Tuhan? Lalu kemudian papan rumahnya, gimana Tuhan menyediakan? Ingat gak? Tiang awan, tiang api. Loh, sempurna kan penyertaan Tuhan. Ketika ada ular beludak, Tuhan nyediain apa? Ular tembaga. Tuhan gak bilang, kejar ular tembaga, pegang ular tembaga. Tuhan cuma bilang apa? Pandang ular tembaga. Maka tidak akan ada ular beludak yang akan menggigit. Kalau udah digigit, gak akan mati. Loh, ajaib gak penyertaan Tuhan? Di tahun ke-40, cuma dapat permasalahan seperti ini. Mereka bersungut-sungut. Pernah gak ini terjadi dalam kehidupan kita? Pertolongan Tuhan panjang ya. Pas di titik ini ada pergumulan. Lah, sekian tahun loh Tuhan tolong kita. Di titik ini ada pergumulan, bersungut-sungut. Pernah gak? Sowering, iya gak? Sowering Paul, ya gak? Bangsa Israel itu kita. Bangsa Israel itu kita. Dan kita akan belajar Bapak Ibu Saudara, bagaimana Allah menyertai mereka, turut merasakan apa yang mereka rasakan. Lalu kemudian apa yang terjadi di ayatnya ke-6? Ayat yang ke-6. Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu. Jadi Musa dan Harun itu pergi dari umat itu, pergi ke pintu kemah pertemuan. Itu adalah ruang maha kudusnya Tuhan. Hanya Musa dan Harun yang bisa melakukan. Lalu sujud. Berikutnya, ini kejadian lagi, sweet banget. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Dahsyat gak? Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau ada pergumulan, Musa dan Harun masih kita teladan ngapain? Apa yang mereka lakukan? Sujud. Jangan tulis status di Facebook, di WA, pasang status sakit kepala, gak ada duit, celaka, aku kehujanan, bajuku robek. Jangan Bapak Ibu Saudara. Pergumulan berat itu kita udah diteladani Musa dan Harun apa? Sujud. Mereka nyembah Tuhan, mereka cari wajah Tuhan, mereka cari pertolongan dari Tuhan. Pertolongan kita tuh hanya satu sumbernya, Tuhan. Kalau ada pertolongan di tempat lain, Bapak Ibu Saudara tahu nggak? Kalau ada pertolongan selain dari Tuhan, hati-hati. Iblis juga bisa menolong, tapi iblis tidak pernah memberikan dengan cuma-cuma. Kalau kita dikasih 10 sama iblis, iblis minta 20. Kalau ada pergumulan, mari ingat firman Tuhan ini, cari Tuhan, sujud nyembah Tuhan. Berikutnya Bapak Ibu Saudara, kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Loh, bangsa Israel lagi bersungut-sungut loh, lagi marah. Kalau tampak kemuliaan Tuhan, itu berarti Tuhan berkenan atau enggak berkenan? Berkenan Bapak Ibu Saudara. Jadi Tuhan enggak konsisten dong. Katanya Tuhan enggak suka dengan ketidakkudusan. Bangsa Israel lagi bersungut-sungut, itu kan enggak kudus. Kok Tuhan menampakkan kemuliaan? Ini di zaman perjanjian lama Bapak Ibu Saudara, kalau enggak berkenan, ada kemuliaan Tuhan, mati, gosong, jadi debu. Tapi di sini menampakkan kemuliaan. Kira-kira yang Tuhan pandang itu siapa? Dari peristiwa ini, sehingga Tuhan itu menampakkan kemuliaannya. Yang dipandang itu si imam besar, Musa dan Harun. Jadi Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel yang tegar tengkuk, suka bersungut-sungut, Tuhan mengasihi mereka bukan karena perbuatan mereka, bukan, tapi karena imam besar yang sudah dipilih sama Allah sendiri. Sama seperti kita Bapak Ibu Saudara, kalau Allah mengasihi kita, Allah mendukung kita, menopang kita, hadir di dalam setiap pergumulan kehidupan kita. Siapa yang Allah Bapa lihat? Yesus, dia itu imam besar kita. Imam besar kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan mau didakwa oleh iblis. Tuhan, aku gak bisa ke gereja, aku kemarin nyuri uang, belum minta ampun. Jangan mau didakwa oleh iblis. Kita sudah disucikan, dikuduskan sejak kita belum ada. 2000 tahun yang lalu loh. Bang Eben udah lahir belum 2000 tahun lalu? Belum. Ada yang udah lahir gak 2000 tahun lalu? Gak ada. Pengudusan itu sudah terjadi Bapak Ibu Saudara. Jangan mau didakwa oleh iblis. Jadi kalau Allah menunjukkan kemuliaannya, itu bukan karena kita, tapi karena imam besar kita. Nah, tadi lalu kelanjutannya gimana? Kan gak ada air. Tapi disebutkan Bapa turut merasakan apa yang kita rasakan. Kita baca di ayat 7 dan 8. Apa yang dilakukan?
kepada Musa, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Tuhan ngasih jalan keluar nggak? Kasih jalan keluar Bapak Ibu Saudara. Gak ada masalah yang gak bisa diselesaikan sama Tuhan. Tuhan cuma mau kita apa? Cari Tuhan, cari Tuhan. Ingat, kalau kita datang sama Tuhan, oh aku kudus, bukan karena aku, tapi karena Tuhan Yesus imam besarku. Tuhan pasti menyatakan kemuliaan sama aku. Tuhan pasti kasih jalan keluar. Turut merasakan apa yang kita rasakan. Kalau kita kekurangan air, ngomong sama Tuhan. Kalau kita kekurangan berkat, ngomong sama Tuhan. Ada masalah di pekerjaan, ngomong sama Tuhan. Perlu pasangan hidup, ngomong sama Tuhan. Lagi sakit, ngomong sama Tuhan. Tuhan turut merasakan, Tuhan nyatakan kemuliaan, Tuhan kasih jalan keluar. Dahsyat ya Tuhan kita. Berikan kemuliaan buat Tuhan dan bagi saudara. Nah, ayat yang sangat terkenal, Roma 28 ayat 28. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Disebutkan, bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya huruf besar, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kira-kira yang dibicarakan ayat ini siapa? Ia, anaknya itu siapa? Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, Allah Bapa itu mengangkat kita jadi anaknya. Yang sulung dari kita itu siapa? Tuhan Yesus. Ya kan? Mama Grace punya 2 anak cakap-cakap, Grace sama Gelji. Kira-kira kalau Grace lapar, Gelji juga lapar, yang dikasih makan satu apa dua-duanya? Dua-duanya, iya kan? Natalan misalkan ya, kalau misalkan nggak bisa belikan baju, misalkan Bu Elizabeth tiga-tiganya, gantian kan Bu? Nggak mungkin kan? Ya, nah kamu anak perempuan satu-satunya ya, kamu tak belikan di 5 Natal yang mereka satu aja. Kira-kira seperti itu nggak? Enggak. Ya, Allah kita itu setia dan adil. Kalau Yesus anak pertamanya yang sulung dapat perkenanan dan semua fasilitas dari surga, kita kira-kira dapat hal yang sama nggak? Dapat. Dahsyat nggak Bapak Ibu Saudara ayat ini ya? Dahsyat banget kan? Jangan mau diintimidasi oleh iblis. Bilang sama iblis, sama masalah, aku ini ya anaknya Tuhan, sulungku Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus bisa melakukan banyak mujizat, aku juga. Kalau Tuhan Yesus punya kuasa, aku juga. Perkatakan itu sama diri sendiri Bapak Ibu Saudara. Jangan mau diintimidasi oleh iblis, jangan mau diputar balikan oleh iblis. Jadi tetap beriman bahwa kita adalah anak Bapa, kita dapat hak istimewa Bapa. Kita baca dari Efesus 1 ayat yang 11 dan ke-12. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara semuanya. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu mendukung ayat yang tadi, bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Ini poin penting Bapak Ibu Saudara. Menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam semua peristiwa kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, Allah turut bekerja. Tadi ingat, Allah mau kita serupa dan segambar dengan Dia. Tujuannya supaya apa? Menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Bapak dan Ibu, saya nggak tahu pergumulan Bapak dan Ibu. Mungkin kita pernah berada di dalam lembah kekelaman yang sepertinya nggak selesai-selesai, padang gurun yang mungkin lama. Tapi kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja, Allah turut merasakan, Allah menyediakan sayapnya, melindungi kita dengan kepak-Nya, dan lalu kemudian bahwa Allah ingin kita serupa dan segambar dengan Dia. Setiap kita mengalami pergumulan, jangan lupa sujud, datang nyembah sama Tuhan. Tuhan akan nyatakan kemuliaan, akan berikan kita jalan keluar. Dan endingnya Bapak Ibu Saudara, bukan supaya kita dipuji, wah kamu hebat, bukan. Tapi menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Jadi kalau kita sedang berada dalam lembah kekelaman,
Saya sering kali gini sering kali sharing ngomong sama Bapak kalau sedang mengalami pergumulan. Apa ya yang Tuhan mau ngomong? Apa yang Tuhan mau nyatakan? Apa yang Tuhan mau perbuat? Saya selalu seperti itu. Kalau sekiranya itu berat buat saya bilang, Tuhan kuatkan saya. Saya selalu menyampaikan seperti itu. Dan Tuhan selalu menyatakan itu jadi hormat dan kemuliaan hanya buat nama Tuhan aja. Berikutnya Bapak Ibu Saudara yang terakhir, yang ketiga. Bahwa Bapa selalu di pihak kita. Bapak dan Ibu, seringkali iblis itu mendakwa kita bahwa kalau kita berdosa, Tuhan tinggalin kamu. Mungkin sampai depan, keplecok gitu ya, haknya patah, masuk got. Nah, aku salah apa? Aku salah apa? Ada nggak masih sering berpikir kayak gitu? Gak ada Bapak Ibu Saudara, Allah itu di pihak kita. Allah itu di pihak kita. Ya, jadi jangan pernah menghubungkan bahasa Jawanya itu ngepas-pasno. Apa berarti kan? Nepak-nepak no, apa bahasa Indonesianya ya? Kebetulan, dikebetulan-kebetulankan. Aduh, bahasa Indonesia baik jelek banget ya. Apa itu? Mengkait-kaitkan. Ya betul. Ya, apa tadi kan? Disambung-sambungin. Nah, jangan suka punya hobi kayak gitu, Bapak Ibu Saudara. Ya, jangan suka punya hobi kayak gitu yang seolah-olah dihubung-hubungkan. Nah, kan? Aku tadi lupa kan minta maaf sama si sekarang makanya aku ngalamin ini. Jangan Bapak Ibu Saudara, kita sudah belajar banyak tentang karakter Bapak kita, bagaimana perlindungan penyertaan. Terakhir ini Bapak Ibu Saudara, Bapa selalu di pihak kita. Kita akan belajar satu ayat yang ini ayat saat saya lahir baru Bapak Ibu Saudara. Saat saya lahir baru Tuhan kasih ini firman Tuhan dan sekarang Tuhan bukakan sama saya begitu luar biasa. Saya mau sharingkan sama Bapak Ibu Saudara. 1 Yohanes 1 ayat 9 kita baca dengan keras ya. 2, 3. Amin. Pernah tahu ayat ini enggak? Pernah tahu enggak? Sering ya kan? Kira-kira ayat ini buat Bapak Ibu Saudara yang sudah di dalam Tuhan enggak? Jika saja aku tadi sebelum ke gereja makan, aku pasti sekarang tidak akan lapar. Jadi aku makan atau enggak? Jika saya makan sebelum ke gereja, saya pasti enggak akan lapar. Jadi saya makan enggak dari kalimat saya ini? Saya nggak makan. Jika kamu bawa jas hujan, kamu pasti nggak akan kehujanan. Jadi bawa jas hujan nggak? Enggak. Paham Bapak Ibu Saudara? Ya, saya bukan mahasiswa teologi ya, saya nggak lulusan sekolah teologi ya, saya belajar pakai bahasa Indonesianya. Jadi peristiwa ini Bapak Ibu Saudara, Yohanes itu nulis itu kitab Yohanes 3 surat sama Wahyu. Kalau kita belajar Bapak Ibu Saudara, Injil ditulis itu, di situ rasul-rasul itu selalu kepada yang terkasih jemaat, disebutin kepada siapa itu ditujukan. Jadi kita ngerti latar belakang peristiwanya. Nah, waktu 1 Yohanes ini Bapak Ibu Saudara, ini tidak ditulis latar belakangnya, tidak ditulis ditujukan kepada siapa. Pasal kedua doang yang ada untuk anak-anakku. Di pasal 1 ini nggak ditulis. Saya lalu kemudian belajar, saya cari, Bapak punya banyak buku, 2 lemari besar. Waktu saya belajar ini Bapak Ibu Saudara, saya belajar ini jam 2 pagi. Saya video call sama Bapak, yang ini artinya apa ya? Artinya apa? Bapak bilang, udah bobo aja, besok pagi aja disambung. Kata Bapak Ibu, enggak ini soalnya lagi on fire. Saya bilang, saya ingin tahu. Dan ternyata 1 Yohanes ini Bapak Ibu Saudara ditulis oleh Yohanes. Latar belakangnya karena apa? Banyak nabi-nabi palsu yang menyalahkan, memutar peristiwa tentang keselamatan. Ini peristiwanya sesudah Yesus datang atau sebelum? Sesudah Yesus datang. Nah, harusnya sudah jelas kan? Gampangnya gini. Bu Vita pelayanan, misalkan ini kejadiannya nanti siang. Bu Vita pelayanan tadi pakai baju hitam. Itu fakta nggak? Fakta. Tuhan Yesus mati di salib menyelamatkan manusia, itu fakta. Tapi Bapak Ibu Saudara, nabi-nabi palsu itu memutarbalikkan, kembali lagi ke Old Covenant, bahwa kalau kamu berdosa, kamu gak akan diselamatkan. Kalau kamu tidak melakukan perbuatan baik, kamu gak akan diselamatkan. Bu Vita udah jelas pakai baju hitam. Sorry Pak, nanti kita berada gini. Bu Vita enggak pakai baju hitam, pakai baju putih. Loh itu fakta loh, ya kan? Tapi
harus pakai apa? Perbuatan. Dan Yohanes itu ngomong ini bukan untuk orang yang di dalam Tuhan. Kalau orang di dalam Tuhan sudah percaya kepada Tuhan Yesus, ayat ini sudah lewat. Ibaratnya ini ayat di kelas TK. Kalau udah di sana udah SMA, oh ya, aku tahu. Seperti itu. Jadi ayat ini Bapak Ibu Saudara bukan diberikan untuk kita, orang-orang yang di dalam Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita cari jawabannya. Yang menjawab bukan saya. Bang Evan selalu bilang Alkitab menjawab Alkitab. Kita baca ayat penjelasannya. Dari Ibrani 10 ayat 1 sampai dengan 4 dan ayat ke-14. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Penekanan saya ini, mengambil bagian di dalamnya. Ayat yang kedua, 1, 2, 3. Paham Bapak Ibu Saudara, Alkitab menjawab Alkitab. Ya, 1 Yohanes 1 tadi, jika kita mengaku dosa, maka Ia adalah setia dan adil, Ia akan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ayat itu Bapak Ibu Saudara untuk orang yang belum tahu bahwa Tuhan Yesus menebus kita sekali dan untuk selama-lamanya. Kalau ayat itu untuk kita, Bapak Ibu Saudara, kita akan menjadi orang yang tiap hari aku berdosa, minta ampun lagi, aku berdosa. Kita sudah berada di New Covenant, hidup di dalam kasih karunia. Jadi Allah Bapa kita melihat kita bukan karena kita, bukan karena Mama Grace rajin ke gereja, bukan, tapi karena Yesus yang sudah ada di dalam Mama Grace menghapus semua dosa Mama Grace sekali dan untuk selama-lamanya. Di ayat ini jelas, ayat yang pertama Ibrani 10 ayat 1. Nah, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja. Hukum Taurat ini Bapak Ibu Saudara masih banyak yang menghidupi sampai sekarang. Dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Ini Bapak Ibu Saudara, keselamatan yang akan datang. Bapak Ibu Saudara sudah selamat atau belum? Kalau sudah berarti akan atau sudah terjadi? Sudah terjadi, bukan akan datang Bapak Ibu Saudara, sudah terjadi. Nanti kalau mau belajar lebih dalam bisa sama Bang Evan ya, belajar tenses bahasa aslinya ya. Dan lalu kemudian karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka bawah ya, yang datang mengambil bagian di dalamnya. Saudara yakin gak? Kematian Tuhan Yesus, darahnya yang tercurah itu cukup sekali untuk selama-lamanya. Amin. Beriman Bapak Ibu Saudara, tidak memerlukan penebusan ulang. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sekarang melakukan kesalahan, sudah ditebus 2000 tahun lalu nggak? Ya ragu-ragu ya. Kalau sekarang melakukan kesalahan, sudah ditebus nggak 2000 tahun yang lalu? Sudah. Besok? Sudah belum? Ragu-ragu. Kita baca lagi ayat yang kedua. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan berapa? Sekali Bapak Ibu Saudara, sekali untuk selama-lamanya. Kita baca ayatnya yang ke-14. Sebab oleh satu korban saja Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Dahsyat gak Bapak Ibu Saudara? Jangan mau diintimidasi oleh iblis. Gak usah lagi ngomongin tentang dosa. Mari kita naikkan ucapan syukur kita. Karena apa? Kita sudah ditebus sekali dan untuk selama-lamanya. Kalau kita berbuat dosa, Bapak Ibu Saudara, ingat bahwa Tuhan Yesus adalah pendamai buat kita semuanya. Dan kita sudah ditebus. Dan itu sudah selesai.
dan lunas dibayar. Bagian kita hanya apa? Menerima kasih karunia. Bagian kita hanya mengucap syukur kepada Tuhan. Saya undang Bapak dan Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita hidupi bahwa kita adalah orang-orang kudus di hadapan Bapa kita di surga. Kita adalah anak-anak yang dikenannya. Kita adalah anak-anak yang dikasihinya, yang dicintainya. Mari datang menghadap tata kudusnya dengan penuh keberanian. Karena kita adalah orang-orang yang sudah disucikan, dikuduskan, ditebus. Cukup sekali dan untuk selama-lamanya. Mari kita naikkan pujian. Bapa, Engkau sungguh baik. Karena Bapa betul-betul baik dalam kehidupan kita. Kasih-Mu melimpah.
Kita sudah paham sekarang bahwa darah Tuhan Yesus dan tubuhnya telah memeteraikan kita menjadi pribadi yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan Allah kita